mendoakan keluarga ini diberkati Tuhan, diangkat kepada Tuhan, milik keluarga ini. Kita akan memulai ibadah kita. Nanti doa pembukaan kepada Pak Yusuf. Mari saudara, Bapak yang kasih, kita satukan hati kita malam ini kepada Tuhan. Bapak di dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam Yesus, kami bersyukur Tuhan. Kami ada di rumah Bapak hamba Bapak. Diundang kami bersama-sama untuk mengucapkan syukur Tuhan karena semua kebaikan Bapak. Tuhan, sebelum kami mulai acara ini Tuhan, biar kami mengundang hadirat Allah datang. Amin. Bapak. Kami percaya niat setiap kami memuji nama-Mu Bapak. Hadirat Engkau adil di tengah ibadah kami. Kami percaya semua. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami bersyukur Tuhan, biarlah ibadah pertama sampai pertengahan sampai akhirnya Tuhan menyertai, menolong kami sentiasa, memberkati semua Tuhan. Terima kasih yang baik yang bertugas Bapak. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami bersyukur dan hati-hati kepada-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan mulai ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Kita akan memulai penyembahan kita kepada Tuhan. Sangat pujian kita, Yesus kemuliaan. Sekali lagi, Yesus kemuliaan.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Malam hari ini Engkau Allah yang luar biasa. Haleluya. Sehingga kami Tuhan pada hari ini, saat ini Tuhan, dapat Tuhan berkumpul, menyembah-Mu. Dan kami percaya Tuhan. Oh, kami diberkati malam ini. Yang percaya diberkati, katakan amin. Salam. Siap memuji Tuhan. Amin. Kita memuji Tuhan. Kita selalu puji syukur hanya bagi puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sebab puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Tuhan, sebelum firman Tuhan mungkin Bapak Harno mesti bersaksi. Harus wajib. Hukumnya wajib. Ini siapa? Tisu. Aneh gua ada itu. Ya, terima kasih. Berdiri Pak. Diri Pak. Ini dirubah sendiri sih. Ke lantai 1. Itu tengah tuh. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Sekalian. Peace. Oke. Ya, terima kasih untuk sediaan waktunya, jauh-jauh datang sampai Polri, sampai Pondok, rumah kami kecil ini. 7 tahun bukan waktu yang sebentar dan bukan waktu yang lama juga, gitu ya. Standar masih kurang dari 10, masih lebih dari 5. Katanya orang bilang kalau 5 tahun pernikahan pertama itu apa namanya
pacaran. Terus 5 tahun kedua baru ada masalah gitu kan ya. Dan selanjutnya happening lah gitu, maksudnya endingnya bagus gitu. Oke, seperti itu. Dan seperti rumah tangga yang lainnya, kami pun suka cekcok, pasang surut lah. Banyak hal yang kami lewati, banyak hal yang kami lalui, sampai pada akhirnya Bapak Ibu Saudara sekalian tahu kalau kita sekarang berjualan. Ya jadi pilihan berdagang, dan terima kasih untuk tempatnya Wester Pak Nugroho yang menyediakan dan memberikan kesempatan untuk kami boleh berdagang di rumah. Rencana ini udah lama sih, karena suka GrabFood, suka GoFood juga istri. Jadi kenapa nggak kita fisikin gitu, kenapa nggak kita visualisasikan gitu dalam sebuah toko gitu, karena banyak review makanan yang Bunda Eca ini masak enak gitu kan. Jadi kami Ya, si Bunda ketawa. kesimpulan bahwa yuk kita Kemarin bikin. dapat bonus. Oke, kita bikin. Dan hasilnya sih belum sebulan pelanggan tetap kami lumayan banyak. Wah, tenang. Ya, iya. Ya, jadi bedanya dengan online tuh beda banget, jauh. Jadi kami seneng banget berjualan, apalagi makanan, dan orang suka sama makanan tuh, feedbacknya ke kita tuh enak gitu. Apalagi mereka bahkan sampai 3 kali bolak-balik pagi siang sore dengan menu yang sama. Dan kayak tadi juga kita tutup lebih awal jam 3 jam 4. Ya itu ada 3 orang lagi yang bolak-balik. Kita nggak enak gitu, sorry Ci, gitu. Jadi banyak yang suka ya, karena kita berinovasi dari sekedar ayam fried chicken, kita inovasikan dengan sambal yang beraneka ragam, dan orang suka itu. Promosi ya. Udah semua belum? Kalau belum, ayo saya buka nih. Ya, Lagi jadi, live promosi kan. Berapa sampai 8? ya, jadi varian. bahkan doa saya pernah bilang sama Eca kemarin, doa saya atau harapan saya kalau Tisu kok. dalam 6 bulan, bahkan paling lambat setahun, kita udah bisa buka shop. Iya. Amin. Seperti ya aku kemarin pas buka di toko di warung juga doanya persis sama gitu. Jadi akan ada cabang-cabang yang baru gitu. Ya perjalanan 7 tahun sih nggak ada apa-apanya lah ya dibandingkan Bapak Ibu saudara sekalian. Teman saya ini 12 tahun ya. Wah, 13 malah. Wester udah 31. 13. 34. Nah, saya cari di atas saya aja ya. 13. Ya, jadi masih butuh belajar, masih butuh bimbingan. Dan pada kesempatan ini juga saya minta maaf untuk Bapak Ibu Saudara sekalian kalau misal dalam kami bergereja ada omongan atau perilaku kami yang kurang menyenangkan. Udah itu aja. Gue lihat ini nangis berarti saya itu yang nangis. Ini harus Eca yang nambahin. Eca yang nambahin. Siapin dulu. Apalagi aku. Tadi belum disebutkan nama usahanya apa? Iya lokasinya di dong. mana. Lainnya di mana? Sekalian Ada
lagi. Sekalian promosi nih lagi. Tadi mau bawa menunya. Bulan depan kontraknya sama rukonya sekalian. Amin. Jadi gue tinggal di mana? Numpang. Enggak. Bisa. Dia di sini lebih nyaman. Tanggung jawab. Oke, sekarang gantian. Eca dulu dong. Iya dong. Harus. Beda. Gila-gila, Beda. eh. Itu dari suami, ini dari istrinya ada. Itu ada tisu. Oke, lanjut. Lagi kita tahu kita lagi perkenakan Ya, Posisi enak begini. Kita kerjain pihak dulu. Kurang tinggi. Aku sih pendek. Maaf. masalah perisai. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, senangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan bertahan dalam tekanan, badai cobaan, dan Kau menentang. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Bukan bertahan dalam tekanan, badai cobaan datang menerpa. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat malam hari ini di mana kami ada di tempat ini karena Tuhan. Yes. Kami tahu banyak teman-teman kami mendoakan keluarga di tempat ini, dan kami percaya sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang memberkati, yang menguatkan, bahkan membuat keluarga di tempat ini semakin maju dan terus bertahan dalam situasi apapun. Dan umumnya kami semua juga diberkati. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibu Stephen semangat sekali karena jarang dia ikut ya. Baru ini dia bisa ikut kemana-mana.
Happy dia. Iya, karena dia nggak bisa tinggalkan anak buahnya kerja. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Shalom semuanya. Iya, dari Karawati shalom. Dari Sepatan shalom. Dari Dadap, Poris. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan ya, luar biasa. Kalau hari ini kita ada di tempat ini dikarenakan bahwa keluarga ataupun Bapak Harno dan Ibu Eca genap usia pernikahan mereka hari ini 7 tahun. Ya. Banyak orang berkata bahwa angka 7 itu sempurna kalau dilihat dari penciptaan. Ya. Dan kita aminkan saja 7 itu adalah sempurna. Amin. Agar terjadi sempurna dalam kehidupan kita. Yes. Bahkan kalau kita lihat usia Pak Harno saat ini 37. 37. Kalau Bu Eca berapa tahun ini? 32. Umur Erwin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, usia muda dan dewasa secara rohani itu yang Tuhan mau. Ya. Dan saya melihat keluarga ini mulai saya kenal, mereka adalah orang-orang yang bisa dikatakan punya karakter baik. Ya, saya tidak membangga-banggakan, tetapi kita bisa lihat sendiri ya dari cara mereka berbicara, tata krama, bahkan juga dengan mengambil keputusan selalu mereka berdua, tidak pernah satu memutuskan, tetapi apa yang mereka utarakan kepada kita selalu kesepakatan. Ya, jadi kalaupun hari ini mereka ada, bukan karena kuat gagah mereka, tetapi karena Tuhan yang selalu menyertai. Ya, dan perjalanan hidup mereka belum berhenti sampai sekarang, tetapi masih terus berlanjut. Dan kita akan menjadi saksi-saksi yang hidup ke depan akan perjalanan mereka. Seperti yang mereka katakan tadi, bahwa bukannya tidak ada pergumulan, bukannya tidak ada tantangan, tetapi sekalipun itu ada, mereka bisa lalui dengan baik. Haleluya. Mereka bisa lalui dengan baik. Jadi hidup kekristenan, saya bicara tentang kekristenan karena kita lebih dalam harus mengerti, itu tidak lepas dari tantangan. Justru kita sebagai anak-anak Tuhan diperhadapkan dengan banyak tantangan agar kita bisa mengukur keberadaan kita, khususnya iman kita, apakah kita ini sudah mengikuti apa yang Tuhan katakan atau belum. Ya. Jadi ini perlu. Jadi pernikahan atau rumah tangga itu harus ada bahagia di dalamnya. Karena orang menikah ingin bahagia. Bukan hanya memuaskan nafsu ataupun memenuhi kuota. Tahu memenuhi kuota? Biar jangan jomblo. Biar punya anak, kan begitu. Itu kuotanya. Tetapi bukan itu tujuan yang sebenarnya. Tujuannya adalah untuk mengikuti hukum-hukumnya Tuhan. Karena tidak baik seorang diri harus berumah tangga, karena itu adalah rencana Tuhan. Ya, jadi keluarga di tempat ini, mari tetap berjuang untuk kebahagiaan. Bahagia itu tidak akan menjadi bahagia yang sempurna kalau nggak ada berantemnya. Halo? Tetapi jangan berantem melulu. Ini nih. Kalau berantem melulu, perasaan rumah tangga itu seperti neraka. Tapi kalau ada berantemnya dikit-dikit, itu membuat indah. Iya, itu bumbunya. Saya pengalaman. Selesai berantem pasti mesra. Apakah di rumah ini begitu? Sama kali ya? Iya kan, sama kali. Ada gregetnya dikit gitu loh. Rumah tangga harus ada gregetnya dikit. Tapi jangan terus greget, nanti jantungan. Jadi serangan jantung, jangan juga ya. Harus ada balance ya. Jadi mari, bahagia itu adalah satu pilihan ya, satu pilihan, bukan satu keadaan.
Ya, kalau keadaan berarti semuanya ya udah apa adanya aja. Tetapi karena bahagia itu adalah pilihan, berarti ada yang harus diperjuangkan. Yang harus ada yang dikejar. Amin. Iya. Oke, saya bacakan dulu firman Tuhan kepada kita, khususnya keluarga di tempat ini. Sebenarnya banyak, tapi karena saya lihat jamnya ini sudah jam 8, saya juga manusia ya. Haleluya. Oke. Haleluya. Apa itu maksudnya? Iya, apakah Bapak Ibu manusia juga? Iya, sama. Berarti perut kita perut yang sama. Setelannya itu sudah setelan habis. Ya. Puji Tuhan kalau yang ini saya tunjuk ya, Ibu Yeni, Ibu Herna, Ibu Lina, Ibu Okcun, dan Pak Edi. Mereka sudah ngisi tadi. Walaupun hanya apa tadi? Paling enggak aman sedikit gitu ya. Haleluya. Iya. Oke, saya lihat di firman Tuhan di Amsal 3 ayat 16 sampai 18. Saya kutip saja berapa ayat. Dikatakan umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut bahagia. Haleluya. Bahkan kalau kita lihat dalam Yeremia 17 ayat 78 dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dan selanjutnya. Jadi bahagia kita itu Tuhan yang memberikan. Tetapi kita harus berjuang untuk meraih kebahagiaan itu. Karena bahagia tidak akan sendiri. Ya. Bahkan saya ambil satu ayat lagi di sini, 2 ayat lagi ya. Saya cepat saja. Ya, di 1 Korintus 11 ayat 11 sampai 12. Dikatakan, namun demikian dalam Tuhan tidak ada perempuan tanpa laki-laki. Setuju katakan amin? Dan tidak ada laki-laki tanpa perempuan. Sebab sama seperti perempuan berasal dari laki-laki, demikian pula laki-laki dilahirkan oleh perempuan. Dan segala sesuatu berasal dari Allah. Itu jelas. Jadi artinya kalau tidak ada laki-laki tanpa perempuan atau tidak ada perempuan tanpa laki-laki, berarti semuanya penting. Katakan kamu penting. Kamu penting. Ya, kamu penting. Haleluya. Iya. Jadi pernikahan, ya saya mau katakan pernikahan, ya itu 2 arah, harus seimbang. Itu yang saya mau katakan hari ini. Pernikahan itu harus 2 arah dan harus seimbang. Itu pernikahan anak Tuhan ataupun keluarga bahagia harus seimbang. Gak bisa berat sebelah. Haleluya. Saya catat di sini bahwa kekudusan atau kedudukan suami tidak lebih tinggi daripada istri. Bahkan sebaliknya, kedudukan istri lebih tinggi dari suami. Tidak. Itu harus seimbang. Kalau tidak seimbang, maka akan ada yang akan ada yang dijolimi. Akan ada yang merasa ditekan. Ada yang merasa tersakiti kalau tidak seimbang. Makanya kita yang ada pada saat ini yang mendengar ini, mari buatlah seimbang antara suami dan istri. Haleluya. Suami sama kedudukannya dengan istri, istri juga sama kedudukannya dengan suami. Tetapi begitu banyak keluarga menjadi keluarga yang berantakan karena tidak seimbang. Yang suaminya terlalu otoriter atau istri yang terlalu menguasai. Ini berat. Sehingga waktu suami kemanapun selalu dak-dikduk. Gimana ya? Ketemu istri marah gak ya? Istri juga seperti itu. Aduh, saya lama banget ini belanja di mall. Suami marah gak ya?
Atau masih ada nggak suami-suami yang bilang kalau istrinya di gereja atau pelayanan, udah kamu tidur di gereja saja sampai gembala? Ada nggak yang seperti itu? Masih ada suami yang seperti itu? Ya, kalau ada direparasi dulu, iya kan? Tetapi saya percaya di tempat ini, sekalipun kadang Bu Eca, dari mana Pi? Itu karena was-was, jangan sampai apa-apa di jalan. Ya. Allah orang kuya sama saya. Karena masih ada nggak Pak? Oh, berbeda ya. Sama kali ya. Pak Ripi juga pernah gitu. Wah. Artinya itu sedang kontrol ya. Katakan kontrol. Jangan menyimpang ke kiri dan ke sama lah. Itu bentuk perhatian. Coba kalau kita pulang sampai pagi nggak ditanyain gitu. Terlambat pulang nggak ditanyain, coba. Bahaya nggak? Bahaya. Sama, Bu Gembala juga kontrolnya itu mantap. Sama ATM-nya bapak yang pegang. Hah? ATM-nya bapak yang pegang. Bahaya. Tahu dia ya. Artinya begini. Artinya saya mau katakan bahwa suami istri harus seimbang kedudukannya. Jadi ke depan ini, kalau mungkin tadi kita masih ada yang miring-miring begini, nggak seimbang, harus seimbang. Itu yang pertama. Ya. Dan juga ya saya mau katakan yang satu harus merasa tidak lengkap tanpa pasangannya. Haleluya. Saya kemana-mana kalau nggak ada istri saya di samping, perasaan ada yang kurang. Saya tidak pernah berpikir, wow bebas gitu, enggak. Pak Pran bagaimana? Merasa bebas nggak ada istri? Sudah nggak ada dia, mana dia? Biasanya kenapa dia nggak ikut? Wah. Oh, gitu ya. Jadi harus merasa kurang lengkap tanpa pasangan. Kalau itu yang terjadi berarti sama yang tadi apa dikatakan kesaksiannya, seperti pacaran terus. Sama. Kalau kita seperti pacaran kayaknya, aduh, harus ketemu terus kan begitu? Ya. Aku mau makan ingat kamu. Aku mau mandi ingat kamu. Aku mau tidur ingat kamu. Tapi lagi makan ayam geprek gak ingat kamu. Ingat sambelnya. Iya kan? Iya seperti itu ya. Jadi pernikahan itu harus seperti itu. Apalagi ini kan masih muda lah. Itu harus tetap menggebu-gebu. Ya kan? Tanpamu aku terasa hampa. Ya. Harus seperti itu, ya. Dan yang berikutnya, Maka 3 deh. ya. Jadi dalam rumah tangga ini harus ada proses pemurnian. Makanya kenapa bisa bentrok, kenapa bisa cekcok? Karena itu proses pemurnian. Harus keluar semua simpanannya. Keluar. Apa yang menjadi pamungkasnya harus kita tahu semua. Iya kan? 7 tahun. Apakah Pak Harno sudah tahu pamungkas dari istrinya? Udah tahu. Bu Eca juga udah tahu pamungkasnya. Tahu maksudnya? Sedalam-dalamnya harus kita tahu. Sekalipun untuk mengeluarkan itu harus bentrok dulu. Tetapi setelah selesai itu, kita sudah bisa untuk menanggulangi kalau ada hal-hal yang seperti itu terjadi. Ya, jadi kita harus tahu. Makanya rumah tangga itu proses. Nggak bisa 7 tahun itu menjadi pedoman kita untuk ke 8, 9, 10. Nggak bisa. Karena di 7 prosesnya beda, di 8 prosesnya beda. Kita alami akan ada perbedaan waktu berjalan rumah tangga ini. Seperti kami
waktu anak-anak masih kecil beda prosesnya. Udah besar-besar, prosesnya beda. Udah pada kerja, prosesnya beda lagi. Apalagi sudah punya pacar. Kita serasa ditinggalkan. Iya kan? Bangun tidur, lihat handphone, udah bangun sayang. Iya kan? Pulang kerja, laporannya, sayang aku udah sampai di rumah. Beda prosesnya. Gajian, siapa dulu yang ditraktir? Pasti pacaran. Prosesnya beda. Yang tadi kita diutamakan, kita menjadi Di dua ya. Iya, jadi rumah tangga seperti itu. Tetapi itu akan membuat kita, kalau memang mau mengejar kebahagiaan itu membuat kita semakin intim dengan pasangan kita. Dan kita harus menyadari sampai kapanpun suami istri tidak bisa dipisahkan. Ya, anak-anak akan meninggalkan kita, tetapi kita harus berjalan terus. Ya, makanya nggak bisa. Tanya tuh yang ulang tahun pernikahannya berapa? 30-an? 34. Kalau ibu berapa tahun? 34. Mama berapa tahun? Di atas 40-an? 33. Berbeda. Jadi hari ini mari. Ya, itu yang ketiga, yang terakhir. Sebuah anugerah. Jadi rumah tangga itu sebuah anugerah ya. Jadi jangan buat sebuah musibah. Siapa di sini yang merasa pernikahannya sebuah musibah? Tidak ada. Pak Edi musibah. Coba sorot dulu sana. Iya. Makanya dia cari lagi. Iya kan? Jangan mau rumah tanggamu menjadi musibah. Haleluya. Buatlah satu anugerah. Iya Pak, bagi dia sih anugerah saya dapatnya. Tetapi saya dapatin dia musibah Pak. Itu awal. Tetapi kita bisa ubah musibah menjadi anugerah. Karena memang kita belum tahu caranya bagaimana rumah tangga itu biar mengalami bahagia. Karena dua-duanya mempertahankan ego masing-masing. Jadi pada malam hari ini di ulang tahun pernikahan Pak Harno dan Bu Eca, lakukanlah yang terbaik bagi rumah tangga itu. Inilah kehidupanmu, inilah masa depanmu. Makanya dikatakan rumahku adalah keluargaku adalah surgaku. Karena memang di situlah letak surga itu. Ya, sambil kita menunggu surga yang bakar. Apakah langsung mau ke surga yang bakar? Saya rasa belum. Kita mau buat rumah tangga kita menjadi surga dulu. Jadi di rumah tangga kita itu sama dengan doa Bapak kami, jadilah di bumi seperti di surga. Kerajaannya turun dalam rumah tangga ini. Haleluya. Baru kita berbicara tentang berkat. Karena di rumah tangga yang mengalami proses dan mengetahui bahwa itu satu anugerah yang Tuhan persiapkan untuk wadah berkatnya, maka kita boleh berharap kepada berkat-berkat itu sendiri. Dan saya percaya sesuai dengan firman-Nya 2-3 orang dikatakan bersama-hati, ya, mengundang hadirat Tuhan, dia hadir. Yes, amen. Makanya apa yang dilakukan hari ini, percaya. Karena firman Tuhan katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, orangnya yang diberkati. Makanya saya berdoa apa yang dikerjakan oleh Bapak Ibu semuanya, khususnya keluarga ini, diberkati Tuhan. Haleluya. Kalau sampai satu bulan ada, 1 bulan udah ada. 3 minggu. 3 minggu udah dapat 1 M kali ya. Iya. Haleluya. Kenapa Ibu Mega? Kurang yakin? Ya paling enggak ayamnya 1 ember dulu kan gitu ya. Ya habiskan gitu kan.
Emang juga pastor. Tapi saya percaya, waktu saya mendoakan itu dan mencicipi masakan daripada Bu Eca dan senyum mereka pada pelanggan, semangat mereka satu lagi, dan kegigihan mereka ikut terus jual lagi setiap jam 4.40, saya terlalu yakin bukan hanya satu counter ataupun apa namanya itu? Stand. Hah? Stand. Ya, stand. Ya, warung oke lah. Nah, sejahtera dia pulangnya. Kayaknya ribet Iya. di stand-stand. Karena maklum, kita bicara tentang rumah tangga di sini, dia sedang mencari anugerah. Dia jomblo. Ya. Jadi saya sangat-sangat yakin sekali kalau terus bertahan seperti itu, bahkan meningkatkan lebih lagi, bukan hanya satu. Ya. Bisa buka lagi, sehingga bukan hanya satu, tetapi kita bisa buka lapangan pekerjaan bagi orang lain. Ya, bisa aja. Kalau lihat 1 bulan 2 bulan ini, wah kayaknya mantap nih, bisa nih. Bisa kita buka di daerah-daerah satu lagi kan gitu. Hah? Jauh dingin. Bisa. Cabang Karawaci. Bisa kita buka satu lagi. Bukan mereka yang di sana ambil anak buah satu. Iya. Diajari satu orang di Karawaci bisa. Belimbing Di pipa. depan kiosnya Pak Ula bisa kita pakai, Pak. Bisa. Yang penting matangkan dulu yang satu ini, karena firman Tuhan katakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang terus berharap kepada Tuhan. Jadi jangan pernah menyerah. Ya, saya dengan Ibu Gembala selalu berdoa bagi keluarga ini agar bisa keluar, bukan hanya memberkati keluarga, tetapi memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, jadi kita harus percaya itu. Dan malam hari ini bukti daripada kasih sayang kita semua hadir di sini. Ya, ada yang mungkin yang sudah kelewat tadi, ada yang kesasar, tetapi akhirnya sampai juga ke tempat ini. Ya, haleluya. Saya rasa itu saja, nggak usah panjang-panjang, karena kita juga haleluya. Ya, puji Tuhan. Jadi jadikanlah dalam pernikahan ini, dalam ulang tahun ini, dalam acara ini satu momen untuk kembali mengingat kasih Tuhan dan apa yang menjadi pergumulanmu hari ini, bawa kepada Tuhan. Tuhan terlalu mampu untuk melakukan perkara yang besar, ya. Haleluya. Amin firman Tuhan. Ya, untuk melanjutkan acara kita, adakah sesuatu? Oke, boleh bangku yang hijau kali bisa satu. Oke, kita akan merayakan anniversary-nya. Iya. Hah? Oh, anniversary. Oke, mantap. Udah, pakai ini Ya. aja, Oma. Ya, pakai kursi aja. Nggak pakai meja. Atau di situ aja ditiup lilingnya. Nggak nyala-nyala. Oke, kasih dalamnya. Sekali sama itu. Wah, ketahuan mereknya. Kasih ke sana. Nanti kardusnya nggak usah dibuka, jangan buka. Apa nggak usah disobek? Kita selesai ditutup masih Kita ada mundur soalnya. Ini kue tar ulang tahun saya. Saya yang beli sih. Dia masih jam, iya, masih sempet-sempetin pas jualan dia pesen. Iya, aja anak-anak sini aja. Oh. Haleluya. Ya, luar biasa. Oh, ada lagi. Siap. Aduh, Itu uniknya kipas angin kita gitu.
Matiin aja dulu sementara. Atau ini kalau mati ya. Ya, oke. Ayo Pak, lanjut. Ini matinya Ada gimana? koreknya? Nah, Langsung dari kompor aja. cara yang pokok pasti punya korek. Cara yang pokok. Bagus. Sini aja kamu, Dek. Koreknya panjang. Duduk. Kamu nggak bawa nanti. Biar ada punya ke depan. Mati selama ini. Dari kompor aja. Oh gitu. Mati selama. Sampai Oh. keluar ada kok. Masa mati. Terima kasih. Mati selamanya kata Koko. Selama ulang tahun. Juan, selamat ulang tahun Juan. Sini happy birthday ini. Iya. Tiga aja, Pak. Sini, Cak. Dari kunci Tiga itu aja. aja. Coba di bersih. Tiga aja ya. Ayo, kita angkat satu lagu. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Maaf ya Tante. Agar kau tetap setia Melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. kami mengucap syukur. Tuhan kau pimpin langkahmu. Padamu selamat Selamat ulang tahun. sekali lagi. Selamat ulang tahun. Kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Yesus Tuhan dan Raja kita. Oh, oh. Tuhan pimpin langkahmu padamu Eka. Selamat ulang tahun padamu. Padamu Harma Eka. Selamat ulang tahun. Padamu Harma Eka. Selamat ulang tahun. Tiup lilinnya. Belum Pak, belum Pak. Tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang juga. Sekarang juga. Sekarang. Potong kuenya. Haleluya. Potong kuenya. Potong kuenya. Potong kuenya. Ayo potong. Satu. Sekarang juga. Sekarang juga. Potong kuenya. Potong kuenya. Potong kuenya. Potong kuenya. Sekarang. Cari pisaunya. Sekarang. Ayo. Satu. Ambil piring satu Pak, piring Pak. Satu, berdua, ayo, berdua. Jangan Ayo ada ya. berdua, ayo. Ayo Beca, pegangan. Ayo, satu. Ya, sendoknya sekalian Pak. Satu. Sendok. Enggak, jangan Ayo sama-sama, ayo. Pak Arno. Biasa tempel di situ loh Pak Arno. Ayo. Di kardus. Udah. Udah enggak apa-apa. Oke, ayo, angkatnya udah. Waktu jalan terus. Satu. Ayo, Pak. Pak Arno pegangan. Dua. Dua, tiga. Tiga. Bagi kuenya sekarang. Sekarang. Juga. Sekarang. Ayo, berdiri ayo, Pak Harno Beca berdiri. Ayo, berdiri. Ayo, berdiri ayo, suapin. Ya, hadap-hadapan dulu, suapin dulu. Hadap-hadapan dulu. Hadap-hadapan. Ini aja pakai. Coba sambil dikasih dulunya, ucapi sesuatu. Ucapkan sesuatu kata. Ada orang aja. Ayo. Ada orang aja.
Ya ngomong dah. 1. Terima kasih untuk 7 tahun ini. Jadi papi yang baik, jadi suami yang sayang sama istri. Haleluya. Cium dong papinya. Ayo, cipika. Ada orang aja begitu dah. Banyak anak kecil. Oke, sekarang Pak Harno suapin istrinya, ucapkan sesuatu. Ayo, ucapkan sesuatu. Jangan nangis, jangan nangis. Jangan dong. Jangan nangis. Jangan nangis, Kuat, Kak. kuat, kuat ya. Berapa tahun? Ya, 15 ya? 15 tahun. Ya. 15 tahun ya. 50 tahun lagi kan Ya. lagunya. Iya. Semoga ini menjadi awal untuk kita sampai ke 50 tahun, 1 tahun sampai Amin. memisahkan. Yes. Ayo kasih dong surprise-nya dong. Ayo dong. Wah, Oke. Oke, puji Tuhan ya. Oke. Anak-anaknya nggak dikasih suapin kue, nggak usah. Anak-anak nggak usah dikasih suapin. Oke ya, kita berdoa buat keluarga ini, kita semua arahkan tangan kita. Haleluya. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Haleluya. Amin. yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu berdoa bagi keluarga Pak Harno dan Bu Eca di usia pernikahan mereka 7 tahun dan ulang tahun Pak Harno yang ke-37. Mereka bersyukur karena kebaikan Tuhan. Perjalanan mereka terus berlanjut menyelesaikan sampai akhir. Oleh karena itu dalam proses perjalanan mereka, kuatkan mereka, mampukan mereka, bahkan Engkau sendiri yang pegang tangan mereka dengan tangan kananmu yang kuat, sehingga mereka aman dalam perjalanan mereka. Oleh karena itu urapilah mereka Tuhan, urapan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan mengurapi yang lebih lagi, bahkan memberikan hal-hal yang baru, hal-hal yang supernatural kepadamu, sehingga Kau cakap melakukan segala apapun yang Kau lakukan hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah rumah tanggamu tetap bahagia dan ada sukacita di dalamnya dan perjalanan yang terus bertambah. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati Engkau sebagai istri, bahkan Engkau sebagai suami, sepadan, bahkan sepakat dalam melakukan apapun, dan keberhasilan pasti ada di dalamnya. Oleh karena dalam nama Tuhan Yesus, urapilah Engkau, bahkan dipakai Engkau lebih lagi untuk melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan apa yang dikerjakan oleh tanganmu diberkati Tuhan. Usaha online, bahkan usaha ayam geprek yang saat ini kan sedang Kau kerjakan, percaya Tuhan yang mempromosikan. Kemampuanmu terbatas, tetapi kalau Tuhan yang promosikan, Tuhan bisa bawa dari mana saja untuk memberkati Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah Engkau.
kesehatan yang sempurna. Bahkan kedua putramu diberikan kesehatan, kepintaran. Bahkan menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Dan sampai masa tua mereka Tuhan memelihara. Dalam nama Tuhan Yesus, bahkan seisi rumahmu, orang tua, yang melahirkan engkau, diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih buat kebaikan kemurahan-Mu. Terima kasih buat kami yang hadir hari ini. Engkau yang memberkati kami, memberikan hal-hal yang baru. Bahkan pulang dari tempat ini, kami boleh sampai di tempat kami masing-masing, membawa sukacita dan damai sejahtera, dan melakukan segala pekerjaan kami besok. Maka Tuhan memberkati kami. Oleh karena itu mari kita angkat tangan kita akhiri dulu ibadah kita ini. Aminkan setiap doa-doa ini. Diberkatilah rumah tangga, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, anak cucumu, pekerjaanmu, bahkan di bisnismu. Kita membawa berkat anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis daripada Roh Kudus menyertai menolong menghibur kita pada malam ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati katakan amin. Haleluya. Ibadah kita sudah berakhir. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selanjutnya saya serahkan kepada tuan rumah. Apakah kita langsung pulang atau kita mau makan dulu? Ya. Oke, saya serahkan kepada tuan rumah. Pondokan dulu. Silakan Pak. Mungkin berdiri Pak. Pondokan.